Tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel ya. Uh, di video kali ini masih dengan pembahasan untuk kalkulus 3 ya, mata 4210, dan kita masuk ke modul kedua terkait dengan koordinat kutub, tabung dan bola. Nah, seperti yang kita tahu kan bahwasanya kan sebenarnya koordinat kartesius nih. Nah, cuman koordinat kartesius ini sebenarnya bisa dirubah bentuknya menjadi koordinat kutub ya. Oke, untuk di tes formatif yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, jadi sebenarnya intinya nggak jauh beda dari matematika dasar sebenarnya terkait dengan trigonometri dasar sebenarnya. Oke, jadi pada koordinat kutub titik 0, pi dan 0,2 pi ini berimpit atau enggak? Ya, ini jawabannya benar. Karena apa? Ya, karena satu, namanya titik berhimpit itu artinya titiknya saling menimpa, gitu ya. Nah, karena berhubung panjangnya, ini kan bentuk daripada koordinat kutub ya. Koordinat kutub itu bentuk umumnya adalah r, theta alias sudutnya. R ini adalah panjangnya ya, panjang daripada sebuah titik apabila kita ukur dari titik pusat alias 0,0. Nah, terus untuk tetanya ya membentuk sudut dong, pasti kalau ditarik dari sumbu X positif ya. Ingat, dari sumbu X positif ditariknya. Nah, jadi karena panjangnya sama atau ukurannya sama, artinya berarti kan kalau kita hitung untuk R-nya itu kan adalah sebenarnya R sama dengan akar kuadrat daripada X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, otomatis ketika kita masuk supaya dia biar ini 0, karena kita dan nggak mungkin ini udah pasti positif kan ya. Ini udah pasti positif. Nah, otomatis supaya biar ini menghasilkan angka 0, ya otomatis ya kalau ya pasti 0 doang dong yang memenuhi, nggak mungkin yang satu positif satu negatif. So, berarti karena X-nya sama Y-nya 0, ya kan, titiknya sama-sama 0,0, maka bisa kita katakan berhimpit. Walaupun sudutnya berapapun ya, kalau bisa dihitung ya pasti nanti titiknya ya juga 0,0 gitu. Nah, sebagai bukti kita cek terlebih dahulu untuk P. Ini kan 0, pi. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk koordinat kartesius ya, berarti untuk X-nya adalah R dikalikan dengan cos theta. Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan yang namanya perbandingan trigonometri dasar. Ini theta, kemudian ini Y, ini X, ini adalah R. Nah, kalau R yang ini pakai rumus Pitagoras sebenarnya ya. Oke, jadi kita tahu bahwasanya kan sin theta sama dengan sin demi Y per R. Nah, kalau cos theta itu adalah X per R. Makanya di sini kalau kita rubah, X sama dengan R kali cos theta, dan ini adalah Y sama dengan R kali dengan sin theta. Dengan konteks X-nya itu sudutnya itu diambil daripada sumbu X. Ya, tapi kalau misalnya di sini mungkin lebih tepatnya sumbu X positif ya. Jadi kalau misalnya nanti sudut tumpul ya nanti arahnya akan begini gitu. Ya dah, berarti X sama dengan 0 dikalikan dengan cos pi, ya hasilnya 0. Kemudian kalau untuk Y sama dengan R kali sin theta, berarti Y sama dengan 0 kali dengan sin 2 pi, ya ini hasilnya adalah 0. So, dari sini, ya ini akan berubah menjadi titik P yang kalau dibikin dalam koordinat kartesius adalah 0,0. Kemudian untuk Q adalah 0,2 pi. Ini masih pi ya. Nah, karena sudut P-nya yang P itu masih pi. Nah, baru yang ini adalah untuk X-nya sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Berarti X sama dengan 0 dikali dengan cos 2 pi. Mau nilai cos 2 pi-nya berapapun, kalau dikali 0 ya hasilnya 0. Kemudian Y sama dengan R dikalikan dengan cos theta. Berarti Y sama dengan 0 dikalikan dengan ini kali sin ya. Kali sin theta. Berarti Y sama dengan 0 kali dengan sin 2 pi. Ya, sin 2 pi mau berapapun nilainya, ya kalau dikali 0 juga hasilnya 0. Maka di sini kita peroleh bahwasanya titik Q-nya itu adalah 0,0. So, kalau digambar dalam koordinat kartesius, otomatis ya titik P sama titik Q itu ada di tempat yang sama, ada di titik yang sama.
Ya, karena ada di titik yang sama, maka bisa kita katakan berhimpit. Nah, jadi berhimpit itu definisinya adalah sebenarnya yang kita bahas itu baik garis ya, contoh ya yang paling kelihatan tuh garis ya. Garis misalnya ternyata saya punya ini adalah garis A, misalnya garis AB. Nah, kemudian di sini saya punya lagi, saya di sini nih ada garis BC sebenarnya. Ya, ini misalnya ada garis BC di sini. Nah, BC sama AB ini bisa kita katakan berhimpit. Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan ini sebenarnya apa? Terdiri dari satu garis. Ya, karena ini dibedain pakai warna aja, makanya kelihatan beda. Tapi kalau satu warna semua, misalnya saya bikin begini tanpa ini, kalau benar-benar pakai penggaris rapi, misalnya ini saya bikin BC, ya ini seolah-olah kan satu garis sebenarnya. Cuman sebenarnya ini disusun oleh dua garis, yaitu adalah garis AB dan garis BC. Seperti itu ya. Oke, itu namanya berhimpit. Nah, begitu juga tuh untuk titik ya. Kalau untuk titik juga sama. Oke, so lanjut ke soal nomor 2. Nah, nomor 2, apakah titik A sama A aksen ini berhimpit? Ya jelas salah. Kenapa bisa kita katakan salah? Satu, berhimpit itu berarti panjangnya harus sama, ya kan? Kalau panjangnya harus sama, selain panjangnya harus sama, setidaknya juga besar sudutnya itu ekivalen atau sama. Karena yang namanya sudut kan ada beberapa nilai sin atau cos yang ekivalen alias sama. Contoh kayak misalnya kita katakan sin 30 itu setara dengan yang namanya sin 50 yang nilainya setengah. Itu boleh nggak kalau misalnya dikatakan itu berhimpit? Boleh ya. Tapi kalau misalnya kita bikin gitu ya, kalau misalnya sin 150 itu sudutnya kemana? Nah, udah jelas dong beda kan sudutnya. Nah, otomatis ketika kita bikin yang satu, oke, sinnya sama nilainya, tapi cosnya beda gitu. Jadi nanti akan ada nilai yang nilai X sama Y-nya pasti walaupun emang sudutnya sama gitu ya kan. Sudut sama ini kan berarti untuk nilai tertentu, misalnya kayak kita bandingin 30 sama 150 itu sama hasilnya. Sin 30 sama sin 150 sama-sama setengah. Tapi tidak untuk cos. Cos 30 dengan cos 150, yang satu positif, yang satu negatif. So, dengan sudut yang walaupun emang ekivalen salah satu trigonometrinya, belum tentu menjamin. Nah, gitu ya. Jadi, makanya kita harus cek sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah panjangnya aja udah beda nih, ya panjangnya udah beda, ya of course kemungkinan besar untuk salah gitu ya. Tapi kita cek lagi. Oke, jadi mau nggak mau mendingan kita cek aja ya untuk nomor 2-nya. Kalau A koordinat kutubnya adalah 2,30 derajat ya, saya bikin langsung derajat aja. Berarti X sama dengan, langsung aja ya, 2 kali cos 30. Nah, berarti 2 kali dengan setengah akar 3. Ya, berarti jawabannya adalah akar 3. Kemudian untuk Y-nya sama dengan 2 dikali dengan sin 30. Berarti Y-nya sama dengan 2 kali setengah, jawabannya adalah 1. Nah, untuk yang B, oke, berarti 21/2 alias 5/2, berarti berapa nih? 390 derajat. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan 390 derajat, nah, kalau kita gambar, nah ini kenapa bisa kita katakan sebenarnya ini ekivalen sudutnya? Ya, sudutnya ekivalen sebenarnya. Karena apa? Ketika kita gambar 30 derajat kan kurang lebih seperti ini. Nah, sebenarnya gambar daripada 390 kalau misalnya kita tarik begini, dia udah muter begini, kan 360 derajat. Nah, supaya jadi 390, nambah lagi dong 30. Nah, balik nih ke sini nih, ke yang bagian 30 derajatnya. Jadi dari sini nih, kalau misalnya kita bikin 360 muter, terus lebih 30. Berarti besar sudutnya atau misalnya ininya di tempat yang sama. Gitu. Nah, cuman karena berhubung panjangnya berbeda, maka dengan sudut yang
sama sebenarnya dengan sudut yang sama posisinya, maka ini udah nggak bisa kita katakan berhimpit. Nah, karena udah beda ya. Nah, nanti kita cek nih. Nah, berarti ini kan jadinya X sama dengan 2 kali cos 390. Nah, cos 390 ini sama dengan cos 360 tambah 30. Nah, karena ini kelipatan genap ya kan, ini jadi cos. Nah, cos 30, karena ini ada di kuadran ke-1, jadinya adalah plus cos 30, sama kan? Nah, begitu juga untuk sin 390, sama juga. Nah, jadinya X sama dengan 2 dikalikan, ini 5/2 ya. Nah, 5/2 dikali dengan setengah akar 3, jadinya adalah 5/4 akar 3. Terus untuk Y-nya sendiri adalah 5/2 kali dengan sin 390. Berarti untuk Y-nya sendiri adalah 5/2 dikalikan dengan yang namanya setengah, sama dengan 5/4. Nah, titiknya aja udah beda. Untuk yang A itu adalah akar 3,1. Sedangkan untuk titik A aksen kalau dalam koordinat kartesius adalah 5/4 akar 3, 5/4. Nah, berarti karena lokasi titiknya aja udah beda, ya otomatis tidak berhimpit ya. Jadi sesuai ya dengan teori yang tadi kita pakai atau logika yang kita pakai, bahwasanya nih titik ini tidaklah berhimpit. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 kita punya informasi bahwasanya titik P dan P aksen ini terletak pada satu garis yang sama pada sisi akhir. Nah, sisi awal tuh yang ini ya. Sisi akhir itu yang kalau misalnya udah muternya, atau ibarat kata tuh koordinat kartesiusnya ya, titik koordinatnya. Ya udah, kita cari titik koordinatnya bagaimana. Nah, sebenarnya ini kalau misalnya kan ditanya pada terletak satu garis yang sama. So, berarti kalau misalnya kita bahas garis yang sama, otomatis ya walaupun jaraknya beda dari titik pusatnya, ya selama misalnya ini titik A nih, ini titik B, ya walaupun diukur dari titik O misalnya alias titik pusat koordinat itu berbeda ukurannya, tapi karena berhubung berada di baris yang sama, berarti pernyataan tersebut benar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini besar sudutnya udah jelas sama nih, 2/3 V alias berarti 120 derajat. Nah, berarti 120 derajat, berarti kalau kita gambar garisnya itu dari sini 120 derajat begini. Nah, terus yang membedakan hanyalah panjangnya aja, yang titik P2, P aksennya 9. Otomatis walaupun dia panjangnya berbeda, tapi dengan gambar daripada nil besar sudut yang sama, ya, berarti titik P dan P aksen ini terletak satu garis. Jadi ini pernyataan yang benar. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ngerjain berdasarkan persamaan, ya boleh sebenarnya, ya bebas. Oke, jadinya ini 2,2/3 pi alias berarti tadi 120 derajat ya. Oke, ya udah, tinggal berarti untuk X-nya sendiri adalah 2 kali cos 120. Nah, X-nya berapa? Nah, untuk Y sama dengan 2 kali sin 120. Maka Y-nya 2 kali dengan setengah akar 3 ya. Sama dengan akar 3. Dan untuk ini adalah 2 dikalikan dengan, nah ini hasilnya adalah min setengah ya. Nah, jadi ini jawabannya adalah min 1. Nah, jadi kalau kita bikin koordinat daripada P-nya dalam koordinat kartesius, itu adalah min 1, akar 3. Kemudian untuk Q-nya, P aksennya, yang koordinatnya adalah 9, koordinat kutubnya adalah 9/120 derajat, maka nilai daripada X-nya 9 dikalikan dengan cos 120, berarti 9 dikalikan dengan min setengah, berarti jawabannya adalah min 9/2. Terus habis itu kalau untuk Y-nya sendiri adalah 9 kali dengan sin 120, berarti Y-nya adalah 9 kali setengah akar 3, jadinya adalah 9/2 akar 3. So, kalau dibikin P aksennya adalah min 9/2, 9/2 akar 3. Nah, ini kalau dibikin, ya kan, ada di tempat yang di garis yang sama enggak? Ya jelas gitu kan, karena besar sudutnya sama, cuman bedanya adalah panjang sisinya aja.
Nah, ini kalau kalian bikin berdasarkan gambar koordinat kartesius, ya kalian harus bikinnya secara rinci. Misalnya -1. Nah, terus abis itu akar 3 berapa? Diplot. Terus ini juga sama, kalian plot dalam sebuah koordinat kartesius. Nanti kalian tarik tuh dari titik 0,0 pasti akan melewati satu garis yang sama, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, lanjut ke soal nomor 4 sampai nomor 6. Ini terkait dengan merubah koordinat kutub menjadi koordinat ada yang kartesius, ada yang kartesius jadi kutub, ada yang kutub jadi kartesius lagi. Oke, ya udah. Oke, untuk nomor 4 sama seperti sebelumnya. Ya udah, berarti untuk titik A misalnya adalah 10,1 per 6 pi atau 30 derajat berarti ya. Maka kalau kita bikin X sama Y-nya berarti X-nya sama dengan 10 cos 30. Berarti jadinya X-nya sama dengan 10 kali setengah akar 3, jadinya adalah 5 akar 3. Terus kemudian untuk Y-nya sendiri, itu adalah 10 kali dengan sin 30. Berarti Y-nya sama dengan 10 kali dengan setengah, jawabnya adalah 5. Maka nilai A-nya kalau dirubah dalam bentuk koordinat kartesius, itu adalah A 5 akar 3,5. Maka jawabannya adalah yang A. Dan kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, nomor 5 ada titik, kita kasih ini titik X deh. Nah, oke, jadinya X-nya adalah min akar 3, min 1. Nah, untuk mencari R-nya, ya udah pakai ini kan kalau kita gambar ya. Kalau kita gambar dalam koordinat kartesius itu berarti min akar 3, min 1, berarti X-nya negatif, Y-nya negatif. So, paling possible adalah ada di sini nih. Ya, paling possible ada di sini. X-nya ini adalah min akar 3, terus kemudian di sini adalah min 1 gitu ya. Nah, sehingga kalau ini kita tarik berarti ya ini adalah sebuah segitiga. Ya, sebuah segitiga, ini adalah R-nya, ini min akar 3 dan ini adalah min 1. Berarti untuk R-nya sendiri adalah akar kuadrat daripada min akar 3 kuadrat tambah min 1 kuadrat. Maka nilai R-nya sendiri berapa nih? Berarti min akar 3 kuadrat, berarti jawabannya 3. Tambah 1, jadinya 4. Akar 4, itu jawabannya adalah 2. Nah, untuk sudutnya, sebenarnya kalau kalian mau langsung gitu ya. Karena sebenarnya kalau kalian tahu gambarnya, kalian hanya cukup perlu, kan ini gini ya, pasti dari sini ke sini tuh pasti 180 derajat. Ya kan? Nah, tinggal nambah sedikit nih. Nah, jadi nanti sebenarnya tetanya segini. Ya, tetanya tuh segini. Cuman yang kalian cukup hitung tuh sebenarnya segini aja. Tapi nanti jangan lupa ditambahin sama 180 derajat. Gitu ya. Oke, ya udah. Berarti ini kalau dibikin kan gambar segitiganya sebenarnya begini ya. Nah, set ini min akar 3, ini min 1, ya ini kalau kita bikin ya kita bikinnya akar 3 sama 1 aja ya. Oke, jadinya berarti ini tetanya nih, ini mungkin kita kasih nama alfa deh ya. Nah, berarti supaya biar kita cari sudutnya ini berapa, berarti pakai apa? Tan desa. Tan alfa sama dengan 1 per akar 3. Nah, alfanya berapa? Ya, tan yang jawabannya adalah 1 per akar 3 ya, itu jawabannya adalah tan berapa? Ya, tan 30. Karena apa? Ini kalau kita bikin 1 per 1 per akar 3 ini kalau kita sama-sama kali setengah, jadinya berarti setengah per setengah akar 3. Nah, ini adalah sin 30 per cos 30 sama dengan tan 30. Ya udah, berarti untuk alfanya sama dengan untuk tetanya sama dengan berapa? Ya, 180 tambah dengan 30, maka tetanya adalah 210 derajat. Yang dimana 210 derajat itu berapa pi itu? Nah, 210 per 360 kali 2 pi. Kalau mau pakai yang 180 juga boleh. Ya, kali pi tapi. Ya udah, ini kan coret 1, ini 180. Ya, makanya nilainya sama ya sebenarnya. Nah, terus kemudian sama-sama dibagi 30. Ini jadi 60, ini jadi 70. 30 jadi 6, ini tuh 7.
Jadi jawabannya adalah 7/6 pi. Maka ini setara dengan 7/6 pi. Sehingga kalau kita bikin dalam koordinat kutub, X-nya ini adalah 2,7/6 pi. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah Yapsiang B. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Nah, oke, lanjut ke soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 kita punya informasi 4,1/3 pi. Oke, kita kasih nama B aja deh. Oke, 4,360 derajat berarti. Nah, kita bikin dalam bentuk X sama Y-nya. Berarti X sama dengan 4 dikalikan dengan cos 60. Berarti X sama dengan 4 dikalikan dengan yang namanya setengah, ya. Sama dengan 2. Terus kemudian untuk Y-nya sama dengan 4 kali sin 60. Berarti Y-nya sama dengan 4 kali dengan setengah akar 3. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Sehingga kalau dibikin, ini menjadi B-nya adalah 2,2 akar 3. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita lanjut ke soal nomor 7 sampai nomor 10 terlebih dahulu. Nah, untuk soal nomor 7, apabila koordinat kartesiusnya, oke. Nah, ini kalau digambar, misalnya kita kasih nama titik C deh. Titik C ini adalah akar 2, min akar 2. So, ini kalau dibikin nanti untuk R-nya ya pasti jelas akar kuadrat daripada akar kuadrat 2 dipangkatkan dengan 2 terus ditambah dengan min akar kuadrat dari 2 dipangkatkan dengan 2. Berarti ini jadinya adalah R sama dengan akar 2 tambah 2 akar 4. Berarti jawabannya adalah 2. Ya, akar 4 kan jawabannya 2. Nah, untuk tetanya, nah biar kalau apa sih namanya sebenarnya bisa ya nanti mungkin saya jabarin selain yang tadi. Oke. Jadi kalau kita gambar dalam koordinat kartesius akar 2, min 2 itu berarti X-nya positif, Y-nya negatif. Berarti paling possible-nya adalah sebenarnya akar 2-nya tuh ada di sini dan min akar 2-nya tuh ada di sini. Set, kita tarik titik ini sebuah titik, ini adalah titik C yang dimaksud. Nah, ini adalah R-nya nih. Ya kan? Nah, ingat kita harus ngukurnya ini berdasarkan begini. Nah, kita tahu bahwasanya ini udah muter 270. Ya. Nah, berarti kita tinggal nyari nih, ini alfa, ini 270 ya dari sini ke sini nih. Set, tinggal tambahin alfa tuh berapa? Ya, jadi kita tinggal tambahin alfanya berapa? Ya sudah, berarti kita cukup cari ini alfa, berarti tinggal kita gambar garisnya, gambar segitiganya. Nah, begini. Ini adalah alfanya dan ini adalah akar 2, ini akar 2. Nah, berarti tan alfa sama dengan akar 2 per akar 2, maka tan alfanya sama dengan 1. Berarti tan berapa yang hasilnya 1? Ya, tan 45 derajat. Berarti ini besar sudutnya 45 nih. Gitu ya. Ini 45. Berarti kalau misalnya kita taruh, ya ini berarti jadinya adalah 270, ya kan? Berarti tetanya adalah 270 ditambahkan dengan yang namanya 45 derajat. Berarti tetanya adalah 315 derajat. Nah, ini berapa kira-kira? Ya, 315 per 360 kali 2 pi. Jadinya ini berarti 1, ini 180. Dan ini kalau sama-sama diperkecil, sama-sama bagi berapa? 45 ya harusnya ya. 315 bagi 45 itu jawabannya 7. Nah, maka jawabannya adalah 7/4 pi. Nah, jadi R-nya. Jadi kalau dibikin berarti kita dapat kesimpulan bahwasanya C-nya itu adalah 2,7/4 pi. Maka jawaban soal nomor 7 adalah Yapsiang D. Nah, ini kalau kalian paham gambar. Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet terlalu musingin yang namanya ada plus minus. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau based on plus minus, itu sebenarnya bisa. Tan alfa sama dengan, kan adalah kalau ngikutin rumusnya adalah Y per X kan gitu. Depan per samping. Nah, sebenarnya depannya itu juga harusnya sih X-nya ya. Mau gimana depan per samping.
Nah, ini sayangnya sih, oh ya, kan kita kalau mau harus dari ini ya. Nah, atau sebenarnya ini juga bisa kalau mau bikinnya dari 360, tapi kita mau ngukurnya adalah dari sumbu X positif sebenarnya ya. Jadi depan per samping. Nah, jadi depannya atau Y per X lah berarti kalau ngikutin rumus ya. Nah, jadinya tan alfa sama dengan min akar 2 per 2, akar 2. Berarti tan alfanya sama dengan min 1. Nah, tan alfa sama dengan min 1 itu ada dua jawaban sebenarnya, ada dua opsi. Yaitu adalah yang pertama adalah ada di kuadran kedua, dan yang kedua adalah ada di kuadran keempat. Karena di kuadran 1 sama kuadran 3 kan hasilnya positif. Ya udah, berarti tan alfa sama dengan, nah berarti kan biar kita bikin ini pakainya 180 kurang ya, 180 kurang alfa, terus 180 kurang berapa gitu ya. Terus ini berarti 360 dikurang sesuatu. Nah berarti 180 kurang 45 ya, biar jadi tan 45 kan gitu ya. Berarti jadinya tan alfanya sama dengan tan 135. Ya udah, alfanya 135 derajat. Nah, kalau ini tan alfanya sama dengan tan 360 kurang 45. Ya, karena kan kita mau bikinnya jadi 45 kan. Nah, tan alfanya adalah 315. Berarti alfanya adalah 315 derajat. Nah, dari situ mana yang ada? Nah, sebenarnya kalau kita lihat daripada penjelasan ada yang digambar, sebenarnya ini kita nggak perlu cari. Kenapa? Karena nggak bakal mungkin dong. Nah, itu ada di kuadran kedua. Ya kan, ini gambarnya pasti ada di kuadran keempat. Nah, karena Y-nya negatif, X-nya positif, itu ada di kuadran keempat. Jadi tinggal kita masukin 360 kurang berapa supaya hasilnya 1. Ya, berapa? 315. Tuh. Jadi kalau misalnya ngerjain pakai ini, menggunakan persamaan trigonometri dasar sebenarnya. Cuman kalau emang misalnya kalian mau pakai begini, jadi biar nggak terlalu ribet, sebenarnya. Yang biasanya di sini nih kalau mau pakai persamaan trigonometri dasar pakainya yang 180 sama 360 aja. Ya, karena biar tidak merubah bentuk gitu. Karena kalau kelipatan 90 yang genap kan fungsi trigonometrinya tidak berubah seperti itu. Nah, tapi ini juga nih sebagai info tambahan juga, kalau misalnya anggap aja kita mau nyari ini bukan alfa yang di sini, kita mau nyari alfa yang di sini, boleh nggak sebenarnya? Misalnya kita kasih beta deh, boleh sebenarnya. Jadi gambarnya berarti begini, set. Nah, ini siku-sikunya di sini, ini akar 2, ini akar 2 ukurannya, betanya di sini, berarti tan beta sama dengan akar 2 per akar 2. Berarti tan betanya sama dengan 1, berarti betanya adalah 45 derajat. Nah, kalau pakai yang ini, maka tetanya itu sama dengan 360 kurang 45. Maka tetanya adalah 315 derajat. Nah, di sini kelihatan bahwasanya kalau kita pakai yang 360 kurang, maka depannya itu Y, sampingnya itu X. Tapi kalau kita ganti di sini pakai 270 tambah, maka apa yang akan terjadi? Ya, depannya jadi X, sampingnya jadi Y. Gitu. Makanya lebih enakan terserah mau pakai 180 atau 360. Ya, intinya kalau misalnya kita mau mengerjakan dengan konsep seperti ini, usahakan kita ambil sudut yang berasal dari sumbu X. Gitu ya. Nah, oke, so kita hapus untuk nomor 7-nya. Nah, jadi ngerjainnya begitu ya, terserah enakan yang mana, kalian lebih familiar yang mana, lebih mudah paham yang mana, bebas. Oke, nomor 8, transformasi persamaan kutub dari ini menjadi persamaan kartesius itu kira-kira apa? Ya udah, sebenarnya kan kita tahu bahwasanya kan R sin theta dikurang 4 sama dengan 0. Berarti R dikalikan dengan sin theta sama dengan 4. Seperti yang kita tahu bahwasanya apa? R sin theta itu apa? Y atau X? Y. Nah, gitu ya. Y berarti sama dengan 4. Ya udah, jawabannya adalah Yapsiang D. Gitu aja sebenarnya. Jadi tinggal bolak-balik aja. X sama dengan R cos theta ya kan. Y sama dengan
R sin theta. Nah, tinggal bolak-balik aja gitu. Nah, untuk soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 nih, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 16. Dirubah dalam bentuk persamaan kutub. Ya udah, R kali cos theta dikuadratkan tambah dengan R kali dengan sin theta dikuadratkan gitu ya, sama dengan 16. So, berarti jadinya adalah R kuadrat cos kuadrat theta tambah R kuadrat kali sin kuadrat theta sama dengan 16. Nah, ini kita faktorkan. R kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta ditambahkan dengan sin kuadrat theta sama dengan 16. Ya kan? Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya ini adalah rumus identitas trigonometri yang dimana sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu akan sama dengan 1. Ya. Jadi ini nilainya tuh sama dengan 1 nih. So, berarti R kuadrat dikalikan dengan 1, hasilnya adalah R kuadrat. Nah, R kuadrat sama dengan 16. Nah, R-nya sama dengan, ya kita pakai yang sebenarnya plus minus akar 16. Ini penulisan yang benar. Nah, jadi R-nya tuh adalah plus minus 4. Yang dimana nilai R-nya tuh ada 2, R sama dengan 4, dan R sama dengan min 4. Tapi karena kita tahu bahwasanya R ini adalah menghitung jarak dari titik pusat ke titik koordinat kartesiusnya, maka udah pasti jawaban yang kita bisa pakai adalah yang positif. Yang negatif nggak bisa kita pakai. Maka jawaban untuk nomor 9 adalah Yapsiang C. Nah, lanjut ke soal nomor 9 dan soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10, R kuadrat sama dengan 2 kali sin 2 theta. Nah, di sini ya kita rubah bentuknya, dimana R kuadrat ini kan berarti kita nggak tahu ya, karena apa, R kuadrat ini kan bisa berubah jadi R ya. Nah, untuk R kuadrat ini kalau kita rubah jadi persamaan kartesius, nah kita lihat nih R kuadrat. Nah, ini dari nomor 9 kalau kita balik R kuadrat itu asalnya apa? Ya X kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ini adalah X kuadrat tambah dengan Y kuadrat gitu ya, sama dengan 2 dikali dengan sin 2 theta, itu adalah 2 kali dengan sin alfa dikali sin theta dikalikan dengan cos theta. Nah, oke. Berarti di sini ya kan. Oke, kalau misalnya jadi berarti jangan diubah dulu berarti. Nah, dengan begini kalau misalnya R kuadrat, supaya biar kan konteksnya adalah X sama dengan R kali cos theta dan Y sama dengan R kali sin theta. Supaya ada R-nya, berarti apa? Ya ini kita harus kalikan dengan yang namanya R kuadrat. Nah, berarti apa? Nanti ini jadinya adalah R kuadrat kali dengan R kuadrat atau R kuadrat dipangkatkan dengan 2. Ya, biar enak bentuknya. Jadi biar enggak kan R kuadrat kali R kuadrat itu sebenarnya ya R pangkat 4 boleh. Tapi kan sama aja. X kali X atau 2 kali 2 kan jadinya 2 pangkat 2. Berarti kalau R2 kali R2 ya berarti R2 terus dipangkatin 2 juga boleh dong. Nah, terus ini jadinya 4. Nah, kita tahu bahwasanya kan ini dikali R kan. Nah, atau tulis saja deh R kuadrat kali sin theta dikalikan dengan cos theta. Nah, ini kita biarkan saja dulu. Nah, ini dibagi 4 kali R sin theta dikalikan dengan R kali cos theta. Yang dimana kita tahu bahwasanya kan ini dipecah jadi ini sama jadi ini. Ya. Yaudah, berarti ini itu kan Y, ini adalah X. Ya udah, berarti jadinya R-nya R kuadrat apa? X kuadrat tambah Y kuadrat kan? X kuadrat kali Y kuadrat dipangkatkan dengan 2 sama dengan 4 kali 4 dikalikan dengan Y dikalikan dengan X. Atau X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan dipangkatkan 2 sama dengan 4XY. Maka nomor 10 jawabannya adalah Yapsiang B. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 11 sampai nomor 13 ya. Nomor 13 adalah soal terakhir. Untuk tes formatif yang pertama,
Nah, kita nomor 11. Oke, nomor 11 kita punya x kuadrat kurang 6y sama dengan 6y dikurangkan dengan y kuadrat. Berarti ya r dikalikan dengan cos theta dikuadratkan sama dengan 6 dikalikan dengan sin theta dikurangkan dengan r kali dengan sin theta dikuadratkan. Jadi berarti ini adalah r kuadrat kali cos kuadrat theta atau cos theta dipangkatkan 2 juga boleh sebenarnya, sama dengan 6 kali sin theta dikurangkan dengan r kuadrat kali dengan sin kuadrat theta. Ya udah, ini r kuadrat kali cos kuadrat theta supaya bisa kita sederhanakan. Ini kita kita kelompokkan dengan cara ini ditambahkan r kuadrat sin theta atau r kuadrat sin tetanya boleh pindah, ya terserah. 6 dikalikan dengan sin theta. Berarti ini r kuadrat kali dengan cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 6 kali sin theta. Dan kita tahu bahwasanya ini nilainya 1. Nah, berarti r kuadrat kali 1 ya hasilnya adalah r kuadrat sama dengan 6 kali dengan sin theta. Maka jawaban soal nomor dulu. R kuadrat. Oke ya, jadi jawabannya nomor 11 adalah Yapsiang B. Nah, lanjut ke soal nomor 12. Oke, soal nomor 12. Ini ubala persamaan ini biasanya adalah persamaan hiperbola ya, atau elips. Yang merupakan potongan kerucut sebenarnya ya. Jadi jatuhnya tuh nanti bentuknya adalah ada yang begini, ada yang begini gitu. Nah, ke dalam koordinat kutub ya udah, ini patokannya adalah ya kita tahu bahwasanya x-nya kan ada x kuadrat per 4 ditambah dengan y kuadrat per 9 sama dengan 1. Nah, ini kita langsung aja kita kalikan dengan 36 supaya menghilangkan penyebut pecahannya, tapi langsung kita inputkan juga x kuadrat itu adalah r dikalikan dengan cos theta dikuadratkan ditambah dengan r kali dengan sin theta dikuadratkan sama dengan 36. Berarti jadinya adalah r kuadrat kali cos kuadrat theta gitu ya, ditambah dengan yang namanya r kuadrat kali dengan sin kuadrat theta sama dengan 36. So berarti jadinya adalah r kuadrat dikalikan dengan cos kuadrat theta tambah dengan sin kuadrat theta sama dengan 36. Jadinya berarti r kuadrat sama dengan 36. So ya, ini r-nya adalah 6 jawabannya ya. Sorry, my bad. Ada yang salah sebenarnya. Ya, apa tuh? Ini nggak boleh gini. Kenapa? Loh, ini kalau dikali 36 depannya ada 9 dong, ya kan? 9x kuadrat. Nah, ini ada 4-nya. Jadinya berarti ini jadinya 9r kuadrat cos kuadrat theta ini 4. Nah, berarti yang bisa kita keluarkan adalah r kuadrat di r kuadrat kali dengan 9 cos kuadrat theta tambah dengan 4 sin kuadrat theta sama dengan 36. Berarti untuk nilai r-nya sendiri, kesini aja ya. Berarti r kuadrat sama dengan 36 per 9 kali dengan cos kuadrat theta tambah dengan 4 kali sin kuadrat theta. Seperti itu ya. Oke, itu untuk nomor 12. Dan kita lanjut ke soal nomor 13, soal terakhir untuk tes formatif pertama. R kuadrat sama dengan 4 kali dengan sin 2 theta. Berarti jadinya R kuadrat sama dengan 4 kali dengan 2 sin theta cos theta. Ya, rumus identitas. Atau rumus penjumlahan sudut rangkap. Nah, berarti ini biar ini kita kalikan dengan r kuadrat ya, sama seperti di nomor berapa tuh, nomor 10 atau nomor 9 lah ya. Nah, berarti jadinya r pangkat 2 dipangkatkan dengan 2 jadinya adalah 8 r kuadrat kali dengan sin theta kali cos theta. Berarti r2 kuadrat sama dengan 8 kali r sin theta dikalikan dengan r cos theta. Nah, berarti jadinya adalah x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, dipangkatkan dengan 2 sama dengan 8xy. Jadi jawabannya ini ya. Nah, jadi persamaan koordinat kutub ini
dalam sistem koordinat kutub kalau dirubah dalam koordinat kartesius itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat dipangkatkan 2 sama dengan 8xy, ataupun juga boleh dibikin ini kan x kuadrat kali y kuadrat, kan ininya sama bentuknya seperti ini ya. Nah, sama dengan 8xy berarti jadinya adalah x kuadrat ini tambah ya, tambah y kuadrat sama dengan 8xy per x kuadrat tambah y kuadrat. Nah, jadi berarti x kuadrat tambah y kuadrat ini kita bagi salah satu aja deh gitu. Itu boleh, nggak ada masalah ya. Mau ini boleh, mau ini boleh. Ya tinggal disesuaikan aja karena berhubung ini adalah soal esai ya, berarti either mau ini oke, ini juga oke. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya untuk tes formatif yang kedua.